Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di kebun kita lagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Jadi bagi yang baru mengikuti video kita ini, silakan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video kita untuk yang selanjutnya. Oke. Jadi penyemprotan pada pagi hari ini yaitu kita bertujuan untuk mengatasi dari yang namanya keriting. Ada beberapa langkah dari kita atau pengalaman kita pribadi untuk mengatasi keriting, khususnya pemula. Dan juga bagi yang pakar bisa juga kita berbagi pengalaman, tapi ini khusus pengalaman pribadi. Langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mengatasi keriting yaitu dengan cara penyemprotan, terus yang kedua dengan cara pengocoran, terus yang ketiga dengan cara penggunaan organik secara kontinu ya atau secara terus menerus. Terus yang keempat yaitu dengan cara perempelan tunas. Jadi ada 4 macam cara kita pribadi untuk mengatasi ataupun menyembuhkan dari yang namanya keriting pada tanaman cabai. Jadi yang pertama kita lakukan perempelan tunas dulu. Jadi kita cari tanaman cabai yang terserang. Oke, di sini bro, ini ada yang keriting, gejala keriting. Jadi sebelumnya usia CMK lokal kita ini itu sekarang kurang lebih 24 hari setelah tanam. Jadi udah rata seperti ini bro, 24 hari setelah tanam, tunasnya sudah mulai banyak. Jadi cuaca tempat kita kadang hujan kadang panas, dan kutu kebulnya lumayan banyak ya bro, tapi nggak apa-apa. Itu sudah resiko kita bertanam cabai. Yang penting kita rawat saja terus menerus, insya Allah cabainya akan menghasilkan. Yang penting dirawat dengan sebaik-baik mungkin. Ini ada yang keriting ya bro, nih lihat. Di langkah kita yang pertama itu kita lakukan perempelan. Jadi kita lihat dulu, nih terlihat di sini kenapa kita lakukan perempelan. Kita rempel seperti ini. Ini terlihat bro, kita buang dulu pelindung mulsanya. Kita rempel semua tunas seperti ini. Kita rempel semua tunasnya. Terlihat bro, kita rempel. Jadi setelah semuanya tunasnya kita rempel seperti ini, tidak ada lagi. Tujuannya itu supaya nanti nutrisi yang kita semprotkan melalui daun dan juga nutrisi yang kita kocorkan melalui perakaran bisa fokus dia untuk memacu pupus baru atau pucuk baru dari tanaman cabai kita yang keriting. Jadi nanti keriting yang kriwul seperti ini, merungkul ke bawah seperti ini, dia akan nanti mengeluarkan pucuk baru atau pupus baru secara perlahan-lahan. Jadi seperti itu logikanya bro. Jadi tanaman itu baik itu nutrisi dari daun dan juga dari akar, nanti dia tidak, kalau seandainya tidak kita buang tunasnya, dia akan fokus untuk mengeluarkan tunasnya secara terus menerus. Tetapi kalau seandainya kita buang tunasnya, secara otomatis nutrisi yang diserap tanaman melalui akar ataupun daun bisa fokus dia untuk mengeluarkan pucuk baru ke atas. Nah, jadi seperti itu langkah kita yang pertama. Terus yang kedua itu kita gunakan kuat organik. Kuat organik itu baik itu melalui penyemprotan dan juga pengocoran. Pengocorannya, setiap pengocoran pupuk kimia kita barengi dengan penggunaan organik ataupun agen hayati, karena organik ini sifatnya itu untuk membuat daya imun atau tanaman kita lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit dan juga cepat dari pemulihan keriting tersebut. Seperti itu langkah yang kedua. Terus langkah yang ketiga kita lakukan pengocoran. Pengocoran di sini
kita kocorkan pupuk di sini supaya tanaman kita bisa bernutrisi menyerap nutrisi secara cepat dan bisa memunculkan pupus baru secara cepat. Terus yang keempat itu kita lakukan penyemprotan. Jadi mari kita lihat penyemprotan yang kita gunakan pada pagi hari ini. Di sini ada juga yang keriting, bro. Ini tidak masalah, kita rawat, kita sembuhkan. Dan mari kita lihat pestisida yang kita gunakan pada langkah yang keempat atau yang terakhir untuk mengatasi keriting ataupun menyembuhkan keriting pada tanaman cabai. Ini terlihat pestisida yang sudah kita sediakan di sini. Lihat dulu. Oke, nih. Di sini yang pertama ini ada pupuk daun NPK cair super. Terus di sini ada insek merek dagang Bomber Max. Ini sisa insek kita yang dahulu. Terus ini yang terakhir, di sini ada merek dagang runcing. Di sini ada penembus, perekat, pembasah dan perata. Jadi hanya 3 ini. Kenapa kita tidak ada fungisida kimia? Karena tanaman kita masih aman dari serangan yang namanya jamur ataupun penyakit. Terus akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada NPK cair super. Ini baru kita beli kemarin. Ini 1 liter harganya ke tempat saya kemarin kalau nggak salah kurang lebih itu 45.000 satu botol. Dan NPK cair super ini kita fungsikan untuk masa generatif. Yang mana di sini ada kandungan N-nya 15%, fosfornya 20% dan kaliumnya 15%. Jadi di sini diunggulkan yaitu fosfornya 20% dan ada unsur mikro lainnya dan juga ada vitaminnya. Jadi ini agak lengkap ya, bro. Di tempat saya seperti ini lengkap. Jadi fosfornya 20%. Di ini kita fungsikan untuk pembungaan dan juga mengeluarkan pucuk baru atau pupus baru pada tanaman cabai kita, yang mana di sini ada mengandung ZPT dan juga unsur mikro dan juga ada vitaminnya. Jadi ini lengkap, baik itu perangsang tumbuh, vitamin dan unsur mikro dan juga unsur makronya yang tinggi fosfor. Jadi ini kita berikan untuk tangki 15 atau 16 liter air, yaitu sekitar di sini kalau untuk tanaman cabai kita berikan yaitu 2 atau 3 cc. Jadi kalau seandainya 2 cc kali 15 berarti sekitar 30 ml ataupun 3 tutup botol per tangki 15 atau 16 liter air. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada Bomber Max. Di sini kita khususkan untuk mengatasi keriting atau menyembuhkan keriting pada tanaman cabai. Di sini Bomber Max ini bahan aktifnya yaitu abamectin 60 gram per liter. Di sini Bomber Max 60 EC. Jadi ini yang tingginya sama dengan Demoles 18 EC, Basel ataupun sekian EC, tapi ini lumayan tinggi ya, bro, karena 60 EC. Di abamectin ini berupa akarisida, sistemik, kontak dan lambung. Jadi di sini Bomber Max ini kita berikan itu 15 ml per tangki 15 atau 16 liter air. Oke, 15 mili. Terus yang terakhir jangan lupa, baik itu musim kemarau atau musim hujan, kita gunakan nih penembus. Ini penembus saya ulangi lagi terus menerus, ini untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan supaya lebih efektif dan lebih tepat lagi dalam penggunaannya. Di penembus ini kita berikan yaitu 2 tutup kalau seandainya musim penghujan, dan kalau seandainya musim kemarau gunakan saja 1 tutup sudah cukup. Tadi saya ulangi sekali lagi dari awal, NPK cair super ini, pupuk daun ini kita gunakan 3 tutup per tangki 15 atau 16 liter air. Bomber Max ini 15 ml per tangki. Terus yang terakhir yaitu penembus kita gunakan 2 tutup ataupun 1 tutup per tangki. Jadi seperti itu caranya, bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu, tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.